Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid berjalan-jalan keluar istana. Dari kejauhan, beliau melihat sebuah gunung yang menjulang tinggi. Dengan wajah iseng, Raja berkata kepada para menteri, "Gunung itu terlalu besar dan selalu terlihat. Aku ingin melihat apakah Abu Nawas bisa menyembunyikannya. Panggil dia besok ke istana." Para menteri langsung tertawa terbahak-bahak. Mana mungkin gunung sebesar itu bisa disembunyikan? Kali ini Abu Nawas pasti menyerah. Keesokan harinya, Abu Nawas datang menghadap. Raja berkata, "Abu Nawas, aku ingin kau menyembunyikan gunung itu. Jika berhasil, hadiah menantimu. Kalau gagal, hukuman menunggumu." Para menteri tersenyum lecek. Kali ini tamatlah Abu Nawas. Namun Abu Nawas tetap tenang. "Baiklah Baginda, saya bisa menyembunyikan gunung itu. Tapi izinkan saya membawa Baginda langsung melihat hasilnya." Raja, para menteri, dan Abu Nawas berangkat menuju kaki gunung. Setelah sampai, Abu Nawas menutup mata Raja dengan selembar kain. "Baginda," katanya, "sekarang gunung sudah saya sembunyikan." Raja mengangkat kain penutup matanya sebentar. Gunung masih ada. "Abu Nawas, gunungnya masih terlihat." Abu Nawas kembali menutup mata Raja dengan kain. "Baginda, jika mata Baginda tertutup, gunung itu sudah tidak terlihat lagi. Bukankah itu artinya gunung sudah tersembunyi?" Raja terdiam sesaat, lalu tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau memang luar biasa. Aku pikir kau akan memindahkan gunung. Ternyata kau menyembunyikannya dengan cara sederhana, menutup mataku." Para menteri pun hanya bisa geleng-geleng kepala, lagi-lagi terkecoh oleh kecerdikan Abu Nawas. Raja berkata, "Abu Nawas, kau mengajariku sesuatu. Kadang bukan benda besar yang harus kita hilangkan, tapi cara kita melihatlah yang perlu diubah." Sebagai hadiah, Abu Nawas diberi sekantong emas. Abu Nawas tersenyum sambil berkata, "Terima kasih Baginda. Gunung memang tak bisa dipindah, tapi bisa disembunyikan dari pandangan, asalkan kita mau menutup mata." Rakyat pun tertawa terbahak-bahak sambil bertepuk tangan. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid merasa bosan. Ia ingin sekali menguji kecerdikan Abu Nawas dengan tantangan yang mustahil. Di hadapan para menteri, Raja berkata sambil tersenyum lecek, "Abu Nawas, besok aku ingin kau menyembunyikan seekor gajah di tengah kota Baghdad. Jika gagal, kau akan dihukum." Menteri-menteri langsung tertawa terbahak-bahak. Bagaimana mungkin gajah bisa disembunyikan? Binatang sebesar itu, jangankan disembunyikan, ditutup kain pun tetap kelihatan. Abu Nawas menunduk hormat, lalu berkata dengan tenang, "Baiklah Baginda, besok pagi gajah itu sudah saya sembunyikan." Abu Nawas pulang dengan wajah serius. Bagaimana cara menyembunyikan gajah? Kalau disembunyikan di rumah, pasti ketahuan. Kalau diikat di ladang, rakyat akan melihat. Ia berjalan keliling kota. Tiba-tiba ia melihat pasar yang ramai dengan ratusan orang. Ada pedagang roti, buah, sayur, kain, bahkan tukang ramal. Semua sibuk, semua ribut. Abu Nawas tersenyum. "Nah, ini dia. Aku sudah menemukan tempat persembunyian terbaik." Raja dan para menteri duduk di alun-alun kota. Mereka ingin menyaksikan sendiri kegagalan Abu Nawas. "Cepat Abu Nawas, tunjukkan di mana kau menyembunyikan gajah itu," kata Raja dengan nada menantang. Abu Nawas tersenyum lalu berkata, "Baiklah Baginda, mari ikut saya ke pasar." Raja dan rombongan pun berjalan menuju pasar yang sangat ramai. Sesampainya di sana, Abu Nawas menunjuk seekor gajah yang berdiri di tengah kerumunan orang. Raja terkejut. "Apa ini? Gajahnya terlihat jelas. Bagaimana kau bilang gajah itu tersembunyi?" Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Benar Baginda, gajah itu ada di depan mata. Tapi lihatlah, orang-orang di pasar ini, apakah ada satupun yang memperhatikan gajah itu?" Semua orang menoleh. Ternyata benar. Para pedagang sibuk menawar harga.
Para pembeli sibuk memilih barang, dan anak-anak sibuk berlari-larian. Tidak ada satupun yang peduli dengan gajah di tengah mereka. Abu Nawas tersenyum lebar. Baginda, beginilah cara saya menyembunyikan gajah, bukan dengan menutupinya, tapi dengan menaruhnya di tempat yang paling ramai, sehingga orang-orang tak memperhatikannya. Kadang sesuatu yang besar justru tak terlihat, karena kita terlalu sibuk dengan urusan kecil. Raja terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kau memang benar-benar cerdik. Siapa sangka gajah bisa disembunyikan di depan mata semua orang. Para menteri yang tadinya mentertawakan Abu Nawas, kini hanya bisa saling pandang dengan wajah malu. Sebagai hadiah, Raja memberikan 1 karung emas kepada Abu Nawas sambil berpesan, "Engkau mengajariku sesuatu hari ini. Terkadang, hal yang paling besar justru tersembunyi, karena kita tak pernah memperhatikannya." Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas dan sahabatnya Abu Jahil mendapat undangan pesta pernikahan dari seorang saudagar kaya di kota. Sebelum berangkat, mereka berdebat soal angpau yang akan dibawa. "Abu Jahil, kau bawa angpau berapa?" tanya Abu Nawas. Abu Jahil menggaruk kepala. "Aduh Abu Nawas, aku sedang bokek. Uangku tinggal sedikit. Buat makan minggu ini saja sudah pas-pasan." Abu Nawas mengangguk. "Aku juga sama Abu Jahil. Lalu, apa kita tidak usah bawa angpau saja?" Mereka berpikir keras, hingga akhirnya Abu Nawas mendapat ide licik. "Begini saja Abu Jahil, kita bawa amplop kosong, tapi berpura-pura angpau kita besar. Yang penting kita kelihatan ikut menyumbang." Abu Jahil setuju. Mereka pun berangkat dengan amplop kosong yang diselipkan di saku. Sesampainya di pesta, mereka langsung menuju meja penerima tamu. Dengan gaya percaya diri, Abu Nawas memberikan amplopnya dan berkata dengan suara lantang, "Ini angpau spesial untuk kebahagiaan kedua mempelai." Abu Jahil mengikuti dengan gaya serupa, "Dan ini dari saya, hadiah besar untuk malam yang indah ini." Para penerima tamu mengangguk sambil tersenyum, tidak curiga sedikit pun. Abu Nawas dan Abu Jahil pun merasa aman dan puas. Mereka langsung menuju prasmanan dan menikmati makanan lezat tanpa rasa bersalah. Namun saat sedang asik makan, tiba-tiba pembawa acara mengumumkan, "Hadirin sekalian, untuk menghargai tamu spesial kita, saudagar akan membuka 3 amplop pertama yang diterima untuk ditunjukkan sebagai tanda terima kasih." Wajah Abu Nawas dan Abu Jahil langsung pucat pasi. Pembawa acara melanjutkan, "Baik, mari kita buka amplop pertama." Dan ternyata dari Abu Nawas. Seluruh tamu bertepuk tangan, sementara Abu Nawas hanya bisa tersenyum kaku, berharap amplopnya tidak ketahuan kosong. Pembawa acara membuka amplop itu, lalu terdiam sejenak. Oh, tampaknya amplop ini kosong. Semua tamu mulai berbisik-bisik, sementara Abu Jahil sudah keringat dingin. Sebelum tamu-tamu menyadari, Abu Nawas segera melangkah maju dengan percaya diri. "Maafkan saya, amplop kosong itu ada sebuah pesan bermakna. Itu ada simbol doa tulus kami yang tak bisa diukur dengan uang." Para tamu malah tertawa kagum, menganggap Abu Nawas sangat bijak dan kreatif. Mendengar penjelasan Abu Nawas, pembawa acara tersenyum dan mengangguk. "Baik, terima kasih Abu Nawas atas simbolnya yang unik," ujar pembawa acara. Namun saat giliran amplop Abu Jahil dibuka dan kosong juga, semua tamu tertawa lagi. Abu Jahil dengan canggung ikut beralasan, "Saya juga ikut mendoakan dengan tulus dan tak terukur." Seisi ruangan pun gemuruh dengan tawa. Dari hari itu, kisah amplop kosong berisi doa tulus menjadi cerita yang terkenal di seluruh kota. Dan Abu Nawas serta Abu Jahil berhasil lolos tanpa bayar sepeser pun. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar. Ia melihat sebuah kios kecil dengan papan bertuliskan "Tukang servis radio, dijamin beres, jika tidak uang kembali." Abu Nawas berhenti sejenak, membaca tulisan itu dengan seksama, lalu tersenyum lebar. Ia berpikir untuk menguji keahlian tukang servis tersebut.
Abu Nawas pulang ke rumah dan mencari sesuatu. Ia menemukan sebuah kotak kayu tua yang bentuknya mirip radio. Dengan sedikit kreativitas, ia menambahkan beberapa tombol palsu dari kayu dan sebuah antena bengkok. Kotak itu kini terlihat seperti radio tua yang sudah rusak. Ia membawa radio itu ke kios tukang servis. "Assalamualaikum," sapa Abu Nawas. "Waalaikumsalam, Tuan. Silakan, ada yang perlu saya perbaiki?" jawab si tukang servis dengan ramah. Abu Nawas menyerahkan radio itu sambil berkata, "Radio ini sudah lama tidak menyala. Tolong perbaiki agar kembali berfungsi dengan baik." Tukang servis menerima radio itu, memperhatikan sebentar lalu bertanya, "Ini radio jenis apa ya? Kok kelihatannya unik sekali?" Abu Nawas menjawab dengan serius, "Ini radio keluaran kuno, warisan nenek moyangku. Tetapi kalau kau berhasil memperbaikinya, aku akan memberimu bayaran ekstra." Tukang servis mulai membongkar radio tersebut. Ia memeriksa antena, tombol-tombol, dan bagian dalamnya. Namun semakin ia memeriksa, semakin bingung. Karena radio itu ternyata hanyalah kotak kayu kosong. "Tuan, ini bukan radio, ini hanya kotak kayu," seru tukang servis. Abu Nawas menggeleng sambil tersenyum. "Tidak mungkin, itu radio keluarga kami yang sangat berharga. Kalau kau bisa memperbaikinya, aku minta uangku kembali sesuai jaminan di papanmu." Tukang servis terdiam. Ia tak ingin kalah, lalu ia berkata, "Baiklah Tuan, beri aku waktu 1 hari untuk memperbaiki radio ini." Keesokan harinya, Abu Nawas datang kembali. Tukang servis menyerahkan radio itu sambil berkata, "Ini sudah selesai Tuan, saya berhasil memperbaikinya." Abu Nawas terkejut. "Bagaimana mungkin? Apa yang kau lakukan?" Tukang servis menjawab sambil tersenyum, "Saya memasang kembali semua komponen yang rusak, membersihkan antena, dan menyelaraskan tombol-tombolnya. Sekarang radio ini dalam kondisi terbaik." Abu Nawas memeriksa radio itu lalu berkata, "Tapi kenapa tidak ada suara apapun?" Tukang servis menjawab, "Karena radio ini jenis kuno Tuan. Radio ini hanya menyala jika pemiliknya bernyanyi sendiri. Silakan coba." Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. Ia mengakui kecerdikan tukang servis tersebut. "Baiklah, kau menang kali ini. Ini bayaranmu dan tambahan uang ekstra seperti janjiku." Tukang servis tersenyum puas, sementara Abu Nawas pulang dengan hati lega, meskipun ia tidak berhasil menjebak tukang servis yang cerdik tersebut. Sejak saat itu, mereka berdua menjadi sahabat baik dan sering berbagi cerita lucu. Kisah selanjutnya. Suatu hari di desa ada kehebohan besar. Seorang pedagang dari desa tetangga datang dengan seekor ayam jago yang katanya tak terkalahkan dalam pertarungan ayam. Ayam itu sudah mengalahkan semua ayam jago di desa mereka dan sekarang siap menantang ayam-ayam dari desa Abu Nawas. Semua orang di desa sangat bersemangat. Mereka berbondong-bondong ke alun-alun untuk menyaksikan pertarungan ayam jago. Abu Nawas yang terkenal dengan kecerdikannya juga hadir. Dia memperhatikan dengan seksama saat ayam jago dari desa mereka kalah satu persatu. Akhirnya seseorang dari kerumunan berkata, "Abu Nawas, kamu harus melakukan sesuatu. Ayam kita semua kalah. Tolong bantu kami." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Baiklah, aku akan mencoba sesuatu. Berikan aku waktu sebentar." Abu Nawas pergi ke rumahnya dan kembali dengan membawa seekor ayam jago. Ayam ini tampak biasa saja, tidak ada yang istimewa. Namun, Abu Nawas yakin dengan rencananya. Dia mendekati pedagang itu dan berkata, "Aku akan menantang ayam jago kamu dengan ayamku ini. Tapi ada satu syarat. Pertarungan harus dilakukan di tempat yang sepi. Hanya kita berdua yang boleh menyaksikannya." Pedagang itu merasa aneh, tetapi dia setuju. Mereka pun pergi ke tempat sepi di pinggiran desa. Abu Nawas lalu melepaskan ayamnya dan mulai berbisik kepada ayam jagonya. Pedagang itu hanya bisa melihat dengan kebingungan. Ketika pertarungan dimulai, ayam jago Abu Nawas tiba-tiba berlari menjauh, meninggalkan ayam jago pedagang itu sendirian. Pedagang itu tertawa terbahak-bahak. "Ayam jago kamu pengecut, Abu Nawas."
Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Tunggu sebentar." Dia kemudian memberi isyarat kepada ayam jagonya. Dan tiba-tiba ayam jago itu berbalik arah dan mulai berlari kencang ke arah ayam jago pedagang itu. Ayam jago Abu Nawas yang ternyata sangat gesit melompat ke atas ayam jago pedagang itu dan mulai mematuk dengan cepat. Ayam jago pedagang itu kebingungan dan tak bisa melawan. Dalam waktu singkat, ayam jago pedagang itu kabur ketakutan. Pedagang itu sangat terkejut dan berkata, "Bagaimana bisa? Apa rahasianya?" Abu Nawas tersenyum lebar dan berkata, "Rahasia ayam jago ini adalah dia sangat pandai dalam strategi. Dia berpura-pura takut, lalu mengecoh lawannya, dan menyerang dari arah yang tak terduga. Itulah kenapa dia tak terkalahkan." Pedagang itu hanya bisa mengangguk kagum. Dan berita tentang kecerdikan Abu Nawas dan ayam jagonya tersebar ke seluruh desa. Semua orang tertawa dan bersuka cita, mengagumi betapa cerdiknya Abu Nawas dalam menghadapi tantangan dengan cara yang unik dan lucu. Kisah selanjutnya. Pada suatu pagi, Raja Harun al-Rasyid mengumpulkan para ulama dan cendekiawan di istana. Ia ingin menguji kecerdikan mereka dengan sebuah pertanyaan. Raja berkata, "Wahai para ulama, coba jawab pertanyaanku ini. Berapa hasil dari 1 ditambah 1? Para ulama tersenyum. Pertanyaan itu terlalu mudah. Mereka menjawab serempak. "Tentu saja 2, Baginda." Raja mengangguk lalu tersenyum nakal. "Benar, tapi aku ingin jawaban yang lain. Aku ingin mendengar penjelasan yang berbeda, bukan hanya 2. Apakah ada yang bisa menjawab?" Semua ulama terdiam. Mereka saling pandang, bingung harus berkata apa. Akhirnya salah satu penasihat kerajaan menyarankan, "Baginda, mungkin hanya Abu Nawas yang bisa menjawab pertanyaan itu." Raja pun setuju. "Panggil Abu Nawas sekarang juga." Tak lama kemudian Abu Nawas datang. "Assalamualaikum Baginda. Mengapa wajah semua orang terlihat bingung hari ini?" Raja menjawab, "Abu Nawas, aku punya pertanyaan untukmu. Jawab dengan cerdik. 1 ditambah 1 hasilnya bukan 2. Apa jawabannya?" Semua mata tertuju pada Abu Nawas. Mereka ingin tahu jawaban aneh apa lagi yang akan keluar dari mulutnya. Abu Nawas tersenyum lalu berkata, "Baginda, 1 ditambah 1 bisa sama dengan 11. Semua orang terkejut. 11? Abu Nawas menjelaskan, "Ya, jika angka 1 diletakkan di samping angka 1, maka jadilah angka 11. Itu bukan 2, melainkan 11. Orang-orang mulai tertawa. Raja tersenyum, tapi belum puas. Bagus, tapi aku ingin jawaban yang lain." Abu Nawas melanjutkan, "Baginda, 1 ditambah 1 juga bisa sama dengan 1. Contohnya, jika 1 tetes air ditambahkan dengan 1 tetes air lainnya, hasilnya tetap 1 tetesan besar, bukan 2. Semua orang bertepuk tangan. "Masya Allah, benar juga." Raja mengangguk mulai kagum. "Bagus Abu Nawas, ada lagi?" Abu Nawas tersenyum lebih lebar. "Baginda, 1 ditambah 1 bisa sama dengan banyak. Misalnya, 1 laki-laki ditambah 1 perempuan, maka hasilnya bisa 1 keluarga dengan banyak anak." Semua orang langsung tertawa terbahak-bahak. Raja sendiri sampai menepuk meja sambil tertawa. Raja akhirnya berkata, "Luar biasa Abu Nawas, kau berhasil membuktikan bahwa 1 ditambah 1 tidak selalu sama dengan 2. Kau mengajarkan kami bahwa logika bisa berbeda, tergantung cara kita memandangnya." Abu Nawas membungkuk hormat. "Terima kasih Baginda. Terkadang jawaban yang benar bukan hanya 1, melainkan banyak." Raja pun menghadiahi Abu Nawas sekantong emas sambil berkata, "Kau memang guru kehidupan yang tak ada tandingannya." Kisah selanjutnya. Suatu hari Abu Nawas merasa kehabisan ide-ide cerdik. Ia pun memutuskan untuk berjalan-jalan di kota mencari inspirasi.
Di tengah perjalanan, ia melihat seorang pria yang dikenal sebagai orang gila di desanya, sedang tertawa sendirian di tepi jalan. Mungkin orang ini punya cara pandang yang berbeda. Siapa tahu aku bisa belajar sesuatu darinya, pikir Abu Nawas. Dengan penuh rasa ingin tahu, Abu Nawas menghampiri orang gila itu dan berkata, "Wahai Tuan, bolehkah aku berguru padamu?" Orang gila itu melihat Abu Nawas dengan mata yang berbinar dan berkata, "Apa? Kau ingin berguru padaku? Baiklah, kalau kau berani." Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Tentu Tuan, tolong ajari aku." Orang gila itu mengangguk penuh semangat. "Baik Abu Nawas, pelajaran pertama, buanglah sandalmu ke sungai, lalu jalanlah ke pasar tanpa alas kaki." Abu Nawas merasa aneh, tetapi ia menuruti perintah itu. Ia melemparkan sandalnya ke sungai dan pergi ke pasar tanpa alas kaki. Di sepanjang jalan, orang-orang memandangnya dengan cara heran dan beberapa bahkan tertawa melihat Abu Nawas yang terkenal cerdik berjalan seperti orang kebingungan. Setelah ia kembali, orang gila itu tertawa terbahak-bahak. Bagaimana rasanya menjadi bahan tertawaan orang Abu Nawas? Abu Nawas tersenyum. "Rasanya memang aneh, tapi aku jadi paham bahwa kadang-kadang kita tidak boleh terlalu peduli pada pendapat orang lain." Orang gila itu mengangguk. "Tepat. Sekarang pelajaran kedua. Kau harus pergi ke rumah makan paling mahal di kota dan pesanlah makanan termewah. Tapi bayarnya dengan daun kering." Abu Nawas tertawa kecil, tapi ia tetap mengikuti perintah itu. Ia masuk ke rumah makan, memesan makanan enak. Dan ketika saatnya membayar, ia mengeluarkan segenggam daun kering dari sakunya. Pemilik rumah makan tentu saja marah besar. "Hei, kau pikir ini kebun raya? Daun itu bukan uang." Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Oh, ini hanya pelajaran dari seorang guru. Kadang kita harus melihat betapa absurdnya dunia ini." Ketika kembali ke orang gila, Abu Nawas tertawa sambil berkata, "Tuan, aku sekarang mengerti. Kadang hidup tak perlu selalu serius, dan kita tak perlu terlalu memikirkan tata aturan yang kaku. Dunia ini penuh aturan aneh, tapi tak semuanya harus kita pedulikan." Orang gila itu tersenyum lebar. "Kau benar Abu Nawas. Hidup adalah lelucon yang harus kita nikmati, bukan rumus yang harus kita selesaikan." Sejak saat itu, Abu Nawas merasa mendapatkan pelajaran berharga dari orang yang dianggap gila. Ia pun semakin jenius dan santai dalam menjalani hidup, karena memahami bahwa terkadang kebahagiaan datang dari berpikir seperti orang yang bebas dari aturan kaku. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Baginda Raja merasa penasaran dengan kecerdikan Abu Nawas yang seringkali berhasil memecahkan berbagai masalah sulit dengan cara unik. Ia pun berpikir, kalau Abu Nawas pintar, maka aku harus berguru padanya agar aku bisa lebih bijaksana. Raja lalu memanggil Abu Nawas ke istana. Ketika Abu Nawas tiba, Raja langsung menyampaikan keinginannya. "Abu Nawas, aku ingin kau menjadi guruku. Ajari aku cara berpikir cerdik dan licik seperti dirimu." Abu Nawas tertegun, tapi ia pun tersenyum licik. "Tentu saja Baginda, aku akan senang sekali mengajari Baginda. Tapi ada satu syarat. Baginda harus menuruti apapun yang aku perintahkan tanpa bertanya." Raja yang penuh percaya diri langsung menyanggupi syarat tersebut. "Baik Abu Nawas, aku akan menurut. Mulailah pelajarannya." Abu Nawas tersenyum kemudian berkata, "Baiklah, pelajaran pertama. Baginda harus pergi ke pasar dengan membawa kendi penuh air. Dan berdirilah di tengah pasar sambil meneriakkan, 'Inilah minyak wangi terbaik di negeri ini.' Lakukan itu sampai semua orang berkumpul." Raja bingung, "Minyak wangi dari air? Orang-orang akan tertawa padaku," protes sang raja. "Ini bagian dari pelajaran Baginda," jawab Abu Nawas sambil menahan tawa. "Kalau Baginda ingin belajar kecerdikan, Baginda harus belajar menghadapi ejekan dulu." Raja pun akhirnya pergi ke pasar sambil membawa kendi air itu. Di tengah pasar, ia mulai berteriak, "Inilah minyak wangi terbaik di negeri ini."
Orang-orang yang lewat mulai tertawa kecil melihat tingkah sang raja. Seorang pedagang mendekat dan berkata, "Baginda, bukankah itu hanya air biasa?" Raja menahan malu tapi ingat janjinya pada Abu Nawas. Ia pun menjawab dengan lantang, "Tidak, ini minyak wangi terbaik." Setelah beberapa saat menahan malu di pasar, Raja kembali ke istana dengan wajah merah. Abu Nawas menyambutnya dengan senyum lebar. "Baginda, pelajaran kedua sekarang. Kali ini Baginda harus menanam biji-bijian di taman istana sambil menghadap ke arah matahari terbenam," kata Abu Nawas serius. Raja yang mulai lelah berkata, "Apa gunanya semua ini, Abu Nawas? Ini semua tak ada artinya." Abu Nawas tersenyum sambil berkata, "Baginda, inti dari semua ini adalah bahwa tidak semua masalah diselesaikan dengan cara logis atau serius. Kadang masalah bisa dihadapi dengan berpikir terbalik atau bahkan bercanda." Raja akhirnya tertawa terbahak-bahak, menyadari bahwa Abu Nawas mengajarinya untuk berpikir lebih fleksibel dan menikmati setiap tantangan tanpa terlalu serius. Pelajaran itu pun menjadi pelajaran tak terlupakan bagi sang raja. Dan sejak itu ia belajar untuk lebih terbuka pada cara-cara unik dalam menghadapi sebuah masalah. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, raja sedang dalam suasana hati yang penuh penasaran. Ia baru saja membaca kitab filsafat yang membahas tentang kesabaran manusia. Namun ia tidak menemukan jawaban yang memuaskan. Maka ia memanggil Abu Nawas ke istana untuk menjawab pertanyaan besar itu. "Abu Nawas, aku ingin bertanya padamu," kata raja dengan nada serius. "Tentu, Baginda. Tanya saja apapun itu," jawab Abu Nawas dengan senyum penuh percaya diri. "Di mana batas kesabaran manusia?" tanya raja dengan penuh harap. Abu Nawas menggaruk kepala, berpikir sejenak, kemudian berkata, "Baginda, untuk menjawab pertanyaan itu, saya butuh waktu sehari." Raja mengangguk setuju. "Baiklah, aku beri kau waktu sehari, tapi jangan coba-coba mengelak." Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana dengan membawa seember air. Raja penasaran, apa maksudnya membawa ember itu? Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Baginda, saya akan menunjukkan batas kesabaran hari ini. Silakan duduk di kursi megah itu." Raja menurut. Abu Nawas kemudian menuangkan air dari ember ke kepala raja, membuatnya basah kuyup. "Abu Nawas, apa yang kau lakukan?" teriak raja marah. Abu Nawas tetap tenang. "Baginda sabar dulu. Bukankah Baginda ingin tahu di mana batas kesabaran? Saya sedang mengujinya." Raja berusaha menahan amarahnya. "Baiklah, aku akan sabar." Abu Nawas tersenyum lebar. Namun beberapa menit kemudian, ia mengambil seember air lagi dan menuangkannya ke kepala raja. "Abu Nawas, kali ini kau sudah keterlaluan," bentak sang raja. Abu Nawas hanya mengangkat bahu. "Baginda, sabar itu tidak ada batasnya, kecuali Baginda sendiri yang memutuskan batas itu." Raja terdiam merenungi kata-kata Abu Nawas. Tapi sebelum ia sempat menjawab, Abu Nawas berkata lagi, "Namun kalau Baginda sudah marah, artinya Baginda sudah menemukan batas kesabaran itu. Jadi saya sudah berhasil menjawab pertanyaan Baginda." Raja akhirnya tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau benar-benar cerdik sekaligus nakal. Tapi aku paham sekarang, batas kesabaran memang tergantung pada diri sendiri." Abu Nawas tersenyum penuh kemenangan. "Betul sekali, Baginda. Tapi saya harap Baginda tetap sabar, karena air ini tadi adalah air sumur yang dingin sekali." Raja tertawa lagi, meski masih sedikit kesal, dan memaafkan Abu Nawas. Sejak itu, Raja belajar untuk lebih memahami kesabaran, terutama saat berhadapan dengan kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Nawas pergi ke negeri seberang yang terdapat sebuah kerajaan aman, adil, makmur, dan sentosa, karena dipimpin oleh raja yang bijaksana. Sang raja sudah memimpin sejak usia muda hingga sekarang. Di masa tua belum pernah digantikan oleh siapapun. Dan rakyatnya tidak pernah keberatan karena raja memerintah dengan adil.
Suatu hari raja merasa jenuh. Dia ingin istirahat menjadi raja selama setahun. Namun uniknya tidak menyerahkan posisi raja kepada anak keturunannya, tetapi malah mengadakan sayembara untuk mencari sosok yang pantas menjadi raja. Disebarlah pengumuman ke seluruh negeri. Siapapun boleh menjadi raja, mulai rakyat jelata sampai kaum bangsawan. Tetapi ada dua syarat yang harus dijalani. Syarat pertama, dia akan dijadikan raja selama setahun. Syarat kedua, setelah menjadi raja selama setahun, maka harus diasingkan di sebuah hutan belantara yang dihuni ribuan hewan buas. Syarat pertama tentu saja bukan masalah besar, justru merupakan suatu keberuntungan. Namun syarat kedua membuat orang-orang yang berhasrat menjadi raja akan berpikir dua kali. Karena semua orang tahu seperti apa hutan belantara yang penuh dengan binatang buas. Karena itulah sayembara tersebut belum ada yang berani mengajukan diri menjadi seorang raja. Akhirnya datang seorang pemuda yang menyatakan kesanggupannya menjadi raja dan menerima dua syarat tersebut. Pemuda ini sebenarnya adalah pemuda biasa yang ingin merasakan bagaimana nikmatnya menjadi raja, karena selama ini ia hidup pas-pasan. Diangkatlah dia menjadi raja, dan mulai saat itu mendapat pelayanan layaknya seorang raja. Harta berlimpah, wanita cantik, makan dan minuman enak, serta fasilitas istimewa lainnya. Tapi sayang, ternyata ketakutannya akan kematian membuatnya tidak bisa menikmati semua itu. 3 bulan pertama, dia mulai gelisah, karena umurnya tinggal 9 bulan lagi. 3 bulan kedua, ia makin tidak tenang makan, tidur pun tidak nyenyak. 3 bulan ketiga, dia mulai menyesali keputusannya menjadi raja. 3 bulan terakhir, si pemuda makin stres berat, karena hidupnya tinggal beberapa bulan lagi, dan kesenangan yang dicari selama ini tidak bisa dirasakan. Ketika masa jabatannya sebagai raja sudah berakhir, lalu dibuanglah dia ke hutan belantara. Tidak butuh waktu lama, terdengar kabar ke seluruh negeri jika pemuda itu tewas dimakan binatang buas. Adanya peristiwa tersebut membuat orang-orang kian enggan melamar menjadi raja. Tapi ternyata masih saja ada pemuda lain yang ingin melamar menjadi raja. Diangkatlah pemuda kedua ini menjadi seorang raja. 3 bulan pertama menjadi raja, ia puas-puaskan berpesta, karena sadar hidupnya tidak akan lama lagi. 3 bulan kedua dan berikutnya, hari-harinya ia habiskan dengan foya-foya dan pesta pora. Bulan berganti bulan, pestanya makin gila-gilaan. Ia sudah tidak peduli lagi pada apapun. Dia hanya ingin bersenang-senang sebelum mati setelah jabatannya sebagai raja berakhir. Lalu dibuanglah dia ke hutan belantara. Tidak berapa lama terdengar kabar bahwa si pemuda kedua tewas diterkam singa. Tubuhnya dicabik-cabik dan jadi rebutan para singa. Peristiwa ini membuat banyak orang melupakan mimpi menjadi seorang raja. Mereka masih penasaran apakah masih ada orang yang cukup bodoh untuk melamar menjadi raja. Suatu hari Abu Nawas mampir ke negeri tersebut dengan tujuan menemui sahabat lamanya yang kebetulan merupakan penduduk di sana. Sesampainya di negeri itu, dengan penuh kehangatan Abu Nawas disambut temannya. Mereka berdua saling melepas kangen satu sama lainnya. Di sela-sela obrolannya, Abu Nawas merasa iba dengan kondisi sahabatnya itu. Ia kini hidup miskin, tinggal di gubuk kecil reot, hanya seorang diri. "Mana istrimu?" tanya Abu Nawas. "Semenjak aku jatuh miskin, ia pergi meninggalkanku," jawab sahabat. "Ya sudah, yang sabar ya. Yang penting kamu jangan tinggalkan sholat. Jangan lupa berdoa kepada Allah, agar Allah membukakan pintu rezeki untukmu," tutur Abu Nawas. "Alhamdulillah, aku tidak pernah tinggalkan sholat.
Bahkan aku sekarang rajin berpuasa sunnah, balas sahabatnya. Oh iya, ngomong-ngomong, mana nih makanannya? Dari tadi kenapa belum keluar? Celetuk Abu Nawas. Maaf Abu Nawas, aku sudah tidak punya apa-apa. Aku sendiri kadang sehari makan, kadang tidak, ujar sahabatnya. Mendengar hal itu membuat hati Abu Nawas makin terenyuh. Kenapa tidak mencari kerja? Upahnya kan bisa untuk beli makanan, tanya Abu Nawas. Setiap hari aku keluar untuk cari pekerjaan, tapi belum juga dapat. Mungkin belum rezekiku, jawab sang sahabat. Kalau mau nekat sih sebenarnya aku bisa, bahkan aku bisa menjadi raja dan kaya raya. Tapi itu hanya sementara, setelah itu aku mati diterkam binatang buas di hutan belantara, kata sahabatnya melanjutkan. Maksudmu bagaimana? Tanya Abu Nawas heran. Kemudian sahabatnya itu memberitahu tentang sayembara yang diadakan rajanya. Mendengar sayembara tersebut, Abu Nawas terdiam sejenak. Tiba-tiba terlintas di benak Abu Nawas sebuah ide yang cemerlang. Kamu ingin hidup kaya? Aku akan membantumu. Sekarang juga antaran aku ke hadapan rajamu. Aku mau mendaftar menjadi raja, ucap Abu Nawas. Kamu gila ya? Jangan Abu Nawas, itu sama saja bunuh diri, cegah sahabatnya. Sudahlah, turuti saja perkataanku, timpal Abu Nawas. Maka diantaralah Abu Nawas ke istana untuk menemui sang raja. Ada perlu apa kalian datang kemari? Tanya sang raja. Maaf Tuan Raja, hamba Abu Nawas dari negeri seberang ingin mendaftar menjadi raja. Itu pun kalau Tuan Raja mengizinkan, ucap Abu Nawas. Oh, tentu saja boleh. Siapapun dipersilakan menjadi raja. Tapi ada dua syarat yang harus dijalani, ujar sang raja. Hamba siap paduka yang mulia, tapi hamba minta satu permintaan. Izinkan sahabat hamba ini menjadi pengawal pribadi hamba, kata Abu Nawas sambil menunjuk sahabatnya yang berdiri di sampingnya. Oh, silakan saja. Saat menjadi raja selama setahun, kau berhak atas segala sesuatunya, termasuk mengatur semua prajurit kerajaan beserta para menteri. Tapi ketika masamu menjadi raja berakhir, sahabatmu juga harus ikut kau dibuang ke hutan belantara, timpal sang raja. Sahabat Abu Nawas ini pun kaget dan sempat menolak dijadikan pengawal pribadinya. Namun akhirnya Abu Nawas berhasil membujuknya. Mendengar ada yang melamar menjadi raja lagi membuat masyarakat penasaran. Sebagian menertawakan kebodohan tersebut, sementara yang lain merasa iba dan kasihan. Abu Nawas akhirnya diangkat menjadi raja dan diberi segala kemewahan serta kemudahan fasilitas layaknya baginda raja. Ternyata berbeda dengan dua pemuda sebelumnya, Abu Nawas tidak berpesta pora dan foya-foya. Namun, ia membuat beberapa tindakan selama menjadi raja. 3 bulan pertama, Abu Nawas memerintah ribuan prajurit untuk membabat habis hutan belantara dan memindahkan semua binatang buas ke tempat lain. Sebagai raja, tentu perintahnya harus dipatuhi. Setelah 3 bulan berlalu, hutan belantara tempat ia akan dibuang kini menjadi tanah kosong yang siap huni. 3 bulan kedua, Abu Nawas memerintahkan para arsitek membuat istana megah untuk dirinya, tentunya dengan uang kerajaan yang dikuasai. Abu Nawas bisa membangun apa saja termasuk membangun istana di tanah yang dulunya adalah hutan belantara. Dalam jangka waktu 3 bulan, berdirilah istana megah dan kokoh. 3 bulan ketiga, Abu Nawas memerintahkan para prajurit membawakan harta dan perabotan dikirim ke istana yang baru saja dibangunnya. 3 bulan terakhir, Abu Nawas menawarkan kepada masyarakat, siapa saja yang mau pindah di wilayah istananya akan dibuatkan rumah dan diberi modal uang untuk berdagang. Kesempatan tersebut tidak disia-siakan warga. Ratusan orang mendaftarkan diri untuk pindah ke sekitaran istana Abu Nawas. Selama 3 bulan terakhir, tempat yang tadinya hutan belantara kini berubah menjadi pemukiman penduduk.
Bahkan di sana Abu Nawas mempunyai istana dengan dipenuhi harta kekayaan. Akhirnya habislah masa jabatan Abu Nawas sebagai raja. Sesuai perjanjian, Abu Nawas dan sahabatnya dibuang ke hutan belantara yang kini sudah menjadi pemukiman penduduk. Sesampainya di sana, Abu Nawas dan sahabatnya memasuki istana barunya. Ini semua untukmu. Kau sekarang sudah menjadi orang kaya raya. Tapi jangan lupa bersedekah, utur Abu Nawas. Sahabatnya itu terkejut bukan main. Ia langsung merangkul Abu Nawas dan mengucapkan terima kasih. Akhirnya Abu Nawas pun pamit pulang kembali ke negerinya. Kisah selanjutnya. Suatu hari di tengah pasar yang ramai, Abu Nawas bertemu dengan Abu Jahil, seorang yang terkenal keras kepala dan selalu ingin mencari kesalahan orang lain. Kali ini Abu Jahil ingin menguji kecerdasan Abu Nawas dengan pertanyaan aneh dan nyeleneh, berharap bisa mempermalukan Abu Nawas di depan orang banyak. Abu Jahil berkata, "Hai Abu Nawas, aku punya pertanyaan yang mungkin sulit kau jawab. Mengapa ada ayat kursi dalam Al-Quran, tapi tidak ada ayat meja? Bukankah kursi dan meja itu sering ada bersama-sama?" Abu Nawas tersenyum mendengar pertanyaan Abu Jahil yang konyol itu. Ia tahu ini hanyalah upaya Abu Jahil untuk membuat orang tertawa. Tetapi sebagai orang yang cerdas, Abu Nawas sudah siap dengan jawabannya. Abu Nawas kemudian berkata, "Wah, pertanyaanmu menarik sekali Abu Jahil. Tapi sebelum aku menjawab, izinkan aku bertanya padamu. Apakah kau tahu fungsi kursi dan meja itu apa?" Abu Jahil terdiam sejenak, lalu menjawab dengan sedikit bingung. "Tentu saja tahu, kursi untuk duduk dan meja untuk meletakkan barang-barang." Abu Nawas mengangguk, "Betul sekali. Nah, sekarang pikirkan ini. Ayat kursi berbicara tentang kekuasaan Allah yang meliputi langit dan bumi. Kursi ini melambangkan tempat kekuasaan, di mana Allah mengatur seluruh alam semesta. Tapi meja, apa yang dilakukan dengan meja?" Abu Jahil menggaruk-garuk kepalanya, mulai sedikit bingung. Meja untuk meletakkan barang. Abu Nawas tersenyum lebar. "Nah, itulah bedanya Abu Jahil. Meja hanya dipakai untuk meletakkan sesuatu yang sementara. Sementara ayat kursi melambangkan kekuasaan yang abadi dan tak terbatas. Allah tidak membutuhkan tempat untuk meletakkan sesuatu, seperti kita membutuhkan meja. Allah Maha berdiri sendiri, tanpa perlu meletakkan atau bergantung pada apapun." Orang-orang di pasar mulai tertawa kecil, mengerti kemana arah logika Abu Nawas. Tapi Abu Jahil masih belum menyerah. Abu Jahil berkata lagi, "Tapi kenapa tidak ada ayat meja kalau begitu? Meja kan juga penting." Abu Nawas kembali tersenyum dan berkata, "Abu Jahil, kau tahu kenapa tidak ada ayat meja? Karena Allah tidak butuh meja. Segala sesuatu sudah diaturnya dengan sempurna, tanpa perlu ada meja untuk meletakkan atau menyimpan apapun. Lagi pula, jika ada ayat meja, maka kau akan bertanya kenapa tidak ada ayat lemari. Kita bisa berdebat selamanya tentang perabotan. Tapi yang penting adalah esensi dari ayat-ayat itu." Para pendengar di pasar mulai tertawa lebih keras. Mereka kagum dengan cara Abu Nawas membalik pertanyaan konyol Abu Jahil menjadi jawaban yang cerdas dan menghibur. Abu Jahil yang mulai merasa malu karena pertanyaannya malah membuat dirinya terlihat konyol. Akhirnya berkata dengan wajah sedikit kesal, "Baiklah Abu Nawas, kau memang selalu bisa menjawab pertanyaan apapun. Kali ini aku kalah." Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas kali ini berawal dari baginda raja yang memiliki seorang menteri kepercayaan dan senantiasa mendampinginya. Menteri itu bernama Abu Jahal. Namun kepercayaan yang diberikan oleh baginda raja sering dimanfaatkan oleh Abu Jahal untuk memperkaya diri. Terkadang ia meminta upeti kepada rakyat dengan mengatasnamakan baginda raja.
Hal ini tentu saja membuat Abu Nawas geram, tapi tidak berani mengatakannya kepada Baginda Raja. Sebab dengan kedudukan yang dimiliki, Abu Jahal bisa saja memutarbalikkan fakta dan menuduh Abu Nawaslah pelakunya. Seiring berjalannya waktu, penasihat istana meninggal dunia. Baginda Raja sangat kehilangan dan belum bisa menemukan penggantinya. Jadi untuk sementara waktu jabatan penasihat istana masih kosong, belum ada yang mendudukinya. Kesempatan ini segera dimanfaatkan Abu Jahal. Ia ingin sekali menduduki jabatan tersebut. Dengan begitu, ia bisa lebih leluasa mempengaruhi Baginda Raja. Segala cara Abu Jahal lakukan. Di depan Baginda Raja, Abu Jahal terus mencari muka agar terpilih menjadi penasehat istana. Tapi sayangnya ambisi Abu Jahal ini harus kandas di tengah jalan. Karena tidak berapa lama Baginda Raja justru memilih Abu Nawas untuk menjadi penasehat istana. Keputusan Baginda Raja ini tentu saja membuat Abu Jahal kecewa, sehingga ia menaruh dendam kepada Abu Nawas. Suatu hari ketika Abu Jahal melihat Abu Nawas sedang duduk bersama Baginda Raja, timbul pemikiran di kepalanya. Seharusnya aku yang ada di tempat Abu Nawas. Abu Nawas tidak pantas duduk di situ. Abu Nawas itu apa dia? Tidak mampu mengurus masalah kerajaan. Pantasnya dia jadi pelawak istana. Gerutu Abu Jahal dalam hati. Merasa kecewa dengan keputusan Baginda Raja, Abu Jahal lalu menyampaikan keberatan. Pada suatu hari saat Baginda Raja sedang duduk sendirian di singgasananya, Abu Jahal menghadap dan berkata, "Ampun Paduka yang mulia, hamba izin menghadap Baginda Raja." Baginda Raja terkejut melihat Abu Jahal yang tiba-tiba menghadapnya. "Ada apa Abu Jahal? Apa yang ingin kau sampaikan?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, hamba rasa Abu Nawas tidak pantas menjabat sebagai penasihat istana. Karena menurut hamba, dia tidak tahu apa-apa soal negara. Abu Nawas itu apa kelihayannya? Cuma melucu," tutur Abu Jahal. "Tapi bukankah Abu Nawas terkenal cerdas? Dia juga seorang yang jujur," ujar Baginda Raja. "Apakah Paduka sudah meragukan kejujuran saya?" tanya Abu Jahal. "Bukan seperti itu. Kamu kan sudah menduduki jabatan Menteri Istana. Jadi wajar kalau Abu Nawas yang mengisi jabatan penasehat istana," jawab Baginda Raja. "Tapi hamba lebih berpengalaman Paduka yang mulia. Apalagi mengenai kenegaraan. Hamba juga ahli berperang. Tubuh hamba kekar dan perkasa. Lalu hamba sudah lama berbakti kepada Baginda Raja. Hamba rasa hambalah yang lebih pantas menjadi penasehat istana," ucap Abu Jahal. Melihat ambisi Abu Jahal yang begitu besar ingin menjadi penasihat istana, Baginda Raja akhirnya membuat keputusan. Ia mengadakan sayembara antara Abu Nawas dan Abu Jahal. Maka dipanggillah Abu Nawas untuk datang ke istana. Singkat cerita, Abu Nawas pun menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, Abu Jahal sangat menginginkan jabatan penasehat istana. Dia minta supaya jabatanmu diganti olehnya. Tapi aku juga tidak mungkin memecatmu biar adil, maka aku putuskan akan mengadakan sayembara untuk kalian berdua. Siapa yang jadi pemenangnya, maka dialah yang berhak menjadi penasehat istana," jelas Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam dan berpikir Abu Jahal pasti punya rencana busuk. Jangan sampai dia jadi penasehat istana. Bisa-bisa rakyat makin tertindas oleh kelakuannya, pikir Abu Nawas. "Ampun Paduka yang mulia, kalau boleh tahu sayembara apa yang hendak diberikan?" tanya Abu Nawas. "Aku ingin masing-masing dari kalian membawakan 1 gentong air laut, tapi yang rasanya tawar," perintah Baginda Raja. Abu Nawas dan Abu Jahal langsung terkejut mendengar permintaan Baginda Raja yang aneh itu. "Sekarang pulanglah kalian berdua, dan besok kembali ke sini dengan membawa air laut yang rasanya tawar," kata Baginda Raja melanjutkan.
Sesampainya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan dan mencari tahu keberadaan laut yang airnya tawar. Mana ada air laut yang rasanya tawar? Orang secerdik apapun tidak akan bisa melakukannya, pikir Abu Nawas. Sementara itu, Abu Jahal mulai berbuat curang. Ia memasukkan air sumur ke gentong untuk dibawanya ke istana. Baginda Raja pasti percaya meskipun aku berkata bohong, karena aku tahu aku adalah menterinya yang paling dipercaya, kata Abu Jahal dalam hati. Keesokan harinya, Abu Nawas dan Abu Jahal datang ke istana dengan membawa gentong masing-masing. Bagaimana? Apakah kalian sudah mendapatkan airnya? Tanya Baginda Raja. Sudah, Paduka Yang Mulia, jawab Abu Jahal dan Abu Nawas serempak. Kemudian Abu Jahal maju lebih dulu menyerahkan gentongnya. Ini Paduka, air laut permintaan Paduka, ucap Abu Jahal. Baginda Raja lalu mencicipi air yang dibawa Abu Jahal. Bagus Abu Jahal, air ini rasanya tawar. Tapi benarkah ini berasal dari laut? Tanya Baginda Raja. Benar sekali Paduka, hamba sengaja mengambilnya dari laut yang tidak diketahui oleh banyak orang, jawab Abu Jahal penuh percaya diri. Sekarang tibalah giliran Abu Nawas menyerahkan gentong miliknya. Ketika Baginda Raja mencicipi air yang ada di gentong Abu Nawas, ia pun langsung berkata, Hei Abu Nawas, kenapa rasanya masih asin dan getir? Yang aku minta air laut rasa tawar, ucap Baginda Raja. Ampun Paduka Yang Mulia, tapi memang begitulah rasa air laut, balas Abu Nawas. Baiklah, karena lomba ini dimenangkan Abu Jahal, tentu dia akan menjadi penasehat istana, tutur Baginda Raja. Mendengar hal itu, Abu Jahal sangat kegirangan, sudah tidak sabar ingin menduduki jabatan tersebut. Ternyata sangat mudah mengelabui Baginda Raja, pikir Abu Jahal. Tapi tiba-tiba Baginda Raja kembali berkata, Hai Abu Jahal, di mana kamu menemukan air laut yang airnya tawar? Antarkan aku ke sana sekarang. Aku ingin mandi di sana, titah Baginda Raja. Seketika wajah Abu Jahal menjadi pucat, tubuhnya lemas dan gemetaran. Anu Paduka Yang Mulia, hamba kenapa? Kalau kamu tidak bisa membuktikannya, berarti kamu telah membohongiku, ucap Baginda Raja. Ampun Paduka Yang Mulia, air yang hamba bawa memang bukan air laut, tapi air dari sumur, kata Abu Jahal ketakutan. Kamu lancang Abu Jahal, kamu kira aku anak kecil yang mudah dikelabui. Karena kamu telah berani berbohong, maka sebagai hukumannya, kamu bukan hanya gagal jadi penasihat istana, tapi juga akan dipecat dari menteri. Kamu juga harus menjalani hukuman penjara, bentak Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja memerintahkan beberapa pengawal untuk menangkap Abu Jahal dan memasukkannya ke penjara. Kini tinggallah Abu Nawas di hadapan Baginda Raja. Hei Abu Nawas, bukankah kamu terkenal cerdik? Bisa saja kamu membohongiku, dan dengan kecerdikanmu itu kamu tentu bisa menutupi kebohonganmu. Tapi kenapa tidak kau lakukan? Tanya Baginda Raja. Ampun Paduka Yang Mulia, hamba memang cerdik, tapi hamba bukan pembohong. Secerdik apapun manusia, tidak akan ada yang bisa mengubah rasa air laut menjadi tawar, terang Abu Nawas. Kamu memang benar Abu Nawas, itulah orang yang saya cari untuk menduduki jabatan sebagai penasihat istana, cerdik dan jujur, kata Baginda Raja tersenyum puas. Kisah selanjutnya. Kisah ini berawal ketika Baginda Raja baru pulang dari negeri seberang. Ia pun menceritakan pengalamannya selama tinggal di sana, termasuk mengenai seorang pengawal pribadi Raja negeri seberang yang terkenal sakti. Si pengawal tersebut bisa muncul tiba-tiba tanpa diketahui dari mana ia datang. Mendengar cerita Baginda Raja, sang menteri pun merasa takjub. Maksud Paduka, pengawal itu bisa muncul tiba-tiba? Tanya sang menteri merasa heran. Benar wahai menteriku, saat itu saya sedang duduk dengan raja negeri seberang. Tapi di samping kanan kirinya tak ada seorang pun pengawal. Lalu saya coba tanya kepadanya, kenapa pengawalmu tidak mendampingi? Dia malah tersenyum.
Kemudian dia teriak memanggil pengawalnya. Tiba-tiba di hadapan kami sudah berdiri seorang pengawal yang entah datangnya dari mana, kata Baginda Raja menjelaskan. Bisa jadi pengawal tersebut sebenarnya adalah jin Paduka, timpal sang menteri. Mungkin juga bisa jadi dia adalah jin, balas Baginda Raja. Setelah mendengar cerita tersebut, sang menteri muncul ide akan sebuah tantangan. Kemudian ia mengungkapkan idenya tersebut kepada Baginda Raja. Paduka yang mulia, bukankah selama ini tantangan Paduka selalu berhasil dikalahkan Abu Nawas? Bagaimana kalau Abu Nawas ditantang seperti pengawal sakti itu? Kata sang menteri mengusulkan. Tantangan? Tantangan apa? Aku belum paham dengan maksudmu, tanya Baginda Raja bingung. Begini Paduka, Abu Nawas kita tantang hadir di depan Paduka, tapi tidak boleh dengan jalan kaki, tidak boleh berkendaraan, dan tidak boleh kelihatan. Dia harus datang tiba-tiba seperti pengawal itu, kata sang menteri menjelaskan. Bagus sekali ide kamu, saya setuju. Kali ini Abu Nawas pasti akan kalah, balas Baginda Raja kegirangan. Tanpa membuang-buang waktu, Baginda Raja langsung memerintahkan beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Wahai Abu Nawas, apakah kamu masih berani menerima tantanganku? Tanya Baginda Raja. Tentu saja saya berani Paduka, tapi saya perlu tahu apa nilainya kalau saya berhasil, kata Abu Nawas balik bertanya. Karena tantangan ini sangat sulit dan mustahil, hadiahnya akan aku tambah menjadi 1000 dinar. Tapi bila kamu gagal, sebagai hukumannya, kamu harus memandikan kuda-kuda istana selama sebulan. Dan semua hadiah yang selama ini aku berikan harus kamu kembalikan. Karena hadiah tersebut akan aku serahkan kepada menteriku. Sebab dialah yang punya ide tantangan ini. Apa kamu bersedia? Tanya Baginda Raja kembali. Mendengar hadiah yang begitu besar, spontan Abu Nawas langsung tergiur. Baik Paduka yang mulia, saya sangat bersedia, sahut Abu Nawas dengan muka berseri-seri. Kemudian Baginda Raja memberitahu tantangan yang akan ia berikan. Besok kamu harus ada di sini persis seperti sekarang ini, berdiri tepat di hadapanku. Tapi ada syaratnya. Kamu ke sini tidak boleh berjalan kaki, tidak boleh naik kendaraan, dan tidak boleh terlihat oleh siapapun. Pokoknya tahu-tahu kamu sudah ada di sini, jelas Baginda Raja. Seketika jantung Abu Nawas langsung berdebar kencang mendengar tantangan tersebut. Ini tantangan yang mustahil, mana mungkin aku bisa melakukannya, pikir Abu Nawas. Di tengah kebingungan Abu Nawas, Baginda Raja kembali berkata, kalau kamu membatalkan tantangan ini, itu saja kamu mengaku kalah. Dan itu berarti kamu harus menjalani hukuman dan menyerahkan semua hadiahmu kepada menteriku. Sementara sang menteri merasa puas dengan ide tantangan yang dimilikinya. Mampus kau Abu Nawas, kau akan menderita selama sebulan, ucap sang menteri dalam hati. Nasi sudah menjadi bubur, Abu Nawas tak mungkin membatalkan tantangan tersebut. Ia pun lalu mohon diri kepada Baginda Raja untuk pamit pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah, Abu Nawas duduk di teras rumah sambil memutar otaknya. Ia terus memikirkan cara agar terlepas dari hukuman. Namun sampai waktu menjelang sore, ia tak juga menemukan solusinya. Hampir saja Abu Nawas dibuat stres karena akal cerdiknya menemukan jalan buntu. Saat ia tengah termenung, salah seorang tetangganya lewat di depan rumah Abu Nawas dengan memanggul karung yang besar. Iseng-iseng Abu Nawas bertanya kepadanya, "Wahai kawan, apa yang kau bawa itu?" Tetangganya menjawab, "Kambing Abu Nawas." "Kambing? Kenapa tidak dituntun saja? Itu akan meringankan pekerjaanmu," kata Abu Nawas menyarankan. "Saya sengaja Abu Nawas, biar orang-orang tidak tahu," balas tetangganya. Dari situlah akhirnya Abu Nawas menemukan solusi atas tantangan Baginda Raja.
Kemudian Abu Nawas pergi menemui menteri yang punya ide tantangan tersebut. Tuan Menteri, sepertinya besok saya akan dihukum. Tapi bolehkah saya minta tolong? Pinta Abu Nawas. Minta tolong apa? Tanya sang menteri. Besok ambillah karung yang ada di rumahku dan bawalah ke hadapan Baginda Raja, ucap Abu Nawas. Apa isi karung itu? Tanya sang menteri kembali. Isinya semua hadiah dari Baginda Raja. Selama ini aku kumpulkan di dalam karung tersebut. Bukankah nantinya juga akan jadi milikmu? Ujar Abu Nawas. Oh, baiklah Abu Nawas. Saya siap, balas sang menteri. Esok paginya sang menteri menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, ia hanya menjumpai istrinya. Mana Abu Nawas? Tanya sang menteri. Abu Nawas sudah berangkat ke istana, jawab istri Abu Nawas. Kemudian istri Abu Nawas menunjukkan karung yang akan dibawa oleh Tuan Menteri. Dengan hati gembira, sang menteri memanggulkan tersebut sampai ke istana. Meskipun terik matahari sangat panas tak membuat sang menteri merasa letih. Karena rasa letihnya terobati dengan hadiah yang akan ia dapatkan. Setelah sang menteri tiba di istana, ia pun segera menghadap Baginda Raja. Apa yang kau bawa itu? Dan mana Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Bukannya Abu Nawas sudah ke sini? Kata istrinya, ia sudah berangkat dari pagi Paduka. Dan karung ini adalah semua hadiah yang Abu Nawas kumpulkan. Jawab sang menteri. Mana? Sampai saat ini Abu Nawas belum kelihatan. Ya, sudahlah, kita tunggu saja. Sekarang, buka ikatan tali karung itu. Aku ingin melihat isinya. Sang menteri pun langsung membuka ikatan tali karung tersebut. Ketika karung itu terbuka, tiba-tiba muncul Abu Nawas dari dalam karung. Hamba sudah di sini Paduka, seperti yang Paduka inginkan. Tidak berjalan kaki, tidak berkendaraan, dan tidak diketahui oleh siapapun, ucap Abu Nawas. Sontak Baginda Raja dan sang menteri terkejut dibuatnya. Baginda Raja pun langsung tertawa terpinggal-pinggal dengan tingkah Abu Nawas ini. Kamu memang cerdik Abu Nawas, puji Baginda Raja sambil terus tertawa. Sementara sang menteri yang punya ide tantangan ini malah mendapatkan sial. Ia bukan hanya gagal mendapatkan hadiah, tapi tanpa ia sadari, ia malah membantu Abu Nawas dalam menjalankan tantangannya. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.